Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Perkenalkan, saya Mas Nawati, guru bimbingan konseling kelas 11 SMA Islam Atira 1 Makassar. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang visualisasi mimpi masa depan. Ada yang sudah tahu tentang hal ini? Kata visualisasi bisa diartikan menggambarkan atau mengimajinasikan sesuatu dalam pikiran kamu seolah-olah hal tersebut nyata. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar melakukan visualisasi mimpi masa depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa visualisasi mimpi masa depan itu? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari visualisasi mimpi masa depan? Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan visualisasi mimpi masa depan? Dan yang keempat, akan ada contoh-contoh dan testimoni dari teman-teman kelas 11 yang telah melakukan visualisasi mimpi masa depan. Tahukah kamu lagu Agnes Monica yang berjudul Muda? Dalam video klipnya tahun 2012, sekitar menit 3-an, itu ada si Gracia Poli memegang papan tulis kecil yang bertuliskan I wanna be world champion badminton athlete. Dan di tahun ini, 2021, hal tersebut menjadi kenyataan. Gracia Poli menjadi juara pertama badminton ganda putri Olimpiade Tokyo 2020. Selain menuliskan impiannya, Gracia Poli pasti juga melakukan visualisasi mimpi masa depan dia dari dulu. Dia telah membayangkan dirinya akan menang dan suatu saat akan mendapatkan penghargaan. Nah, inilah bisa disebut sebagai Law of Attraction atau dengan kata lain, hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ini akan membuat alam bawah sadar kita bangkit dan menambahkan energi kekuatan kepada pikiran kita. Alam bawah sadar menangkap dua hal, yang pertama emosi dan yang kedua visual. Jadi ketika kamu memvisualisasikan mimpi masa depan kamu, jangan lupa juga merasakan sensasi emosi yang ditimbulkan. Visualisasi ini ditangkap oleh alam bawah sadar dan akan membantu kita untuk mewujudkan masa depan. Mau tahu siapa saja tokoh atau atlet kelas dunia yang telah menggunakan teknik ini? Yaitu ada Tiger Woods, ada Andre Hirata, ada Andre Agassi, ada Jim Carrey, ada Rebecca Owen, ada Mary Riana, ada Steve Jobs, dan lain sebagainya. Mereka semua telah menggunakan teknik visualisasi dalam menggapai impian mereka. Apa yang kita pikirkan akan berbalik menyapa kita. Ini adalah hukum bentangan resonansi gaya tarik-menarik. Hal ini menjadi krusial dalam menentukan masa depan kita. Apa saja sih manfaat visualisasi mimpi masa depan? Yang pertama, visualisasi akan membuat kamu mampu menemukan impian yang sesungguhnya. Yang kedua, visualisasi mimpi masa depan akan membuat kita lebih bahagia dan lebih tenang. Dan yang ketiga, visualisasi akan membuat kita lebih tetap fokus pada impian kita. Dan visualisasi juga bikin kita lebih percaya diri untuk meraih impian. Cukup banyak orang-orang yang telah sukses dan telah memetik manfaat dari visualisasi mimpi masa depan ini. Namun, jika hanya bervisualisasi tanpa adanya usaha, itu juga tetap hasilnya nihil. Lalu, bagaimanakah cara untuk melakukan visualisasi mimpi masa depan? Seperti yang kita bahas tadi tentang alam bawah sadar itu akan membantu kita dalam mewujudkan apa yang kita lekatkan dalam emosi. Caranya, yang pertama, tulis dulu apa yang ingin kamu capai. Akan lebih baik lagi jika tulisan yang telah kamu buat itu bisa di-print lengkap dengan objek atau gambar yang terkait dengan impianmu itu. Bisa juga digambar sendiri atau didesain sendiri gambarnya. Yang terpenting adalah gambar tersebut bisa dibayangkan secara spesifik. Yang kedua, benda atau gambar yang telah dibuat atau telah di-print itu bisa ditempel pada tempat-tempat yang sering kamu lihat. Bisa di dompet, bisa di dinding kamar, atau di tempat-tempat lainnya. Lalu yang ketiga, melakukan visualisasi tiap malam sebelum tidur.
Bayangkan impian tersebut telah menjadi nyata dan sampai kamu mampu menanamkan hal itu sampai di alam bawah sadar. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, hasil visualisasi mimpi masa depan itu secara lambat laun akan memunculkan ide-ide berbagai cara atau teknik yang bisa kamu terapkan dalam menggapai impianmu itu. Mungkin saat kamu sedang mandi, saat makan, atau sedang beraktivitas rutin lainnya. Biasanya tiba-tiba akan muncul ide-ide terkait impianmu tersebut. Nah, tugas selanjutnya adalah mencatat dan mengeksekusi ide-ide itu. Karena balik lagi, semuanya butuh action, dan jika cuma visualisasi saja, itu semua belum cukup. Butuh komitmen dan konsistensi yang mampu kita jalankan agar dapat menjalankan semua ide-ide yang telah muncul. Jangan lupa juga membingkai visualisasi mimpi masa depanmu dalam sebuah doa. Kata kuncinya adalah apa yang kamu visualisasikan secara sadar atau tidak, itu akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuhmu, dan tentu saja dibutuhkan konsistensi dan dalam kekuatan doa dari diri dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Bukan hanya apa yang difikirkan, tapi apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan akan mempengaruhi tindakan kita. Apakah kalian percaya ucapan adalah doa? Apa yang kamu sering ucapkan dan kamu masukkan emosi secara berulang-ulang, maka hal tersebut akan terjadi pada diri kita. Apa yang kita mimpikan, apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan itu secara konsisten, sederhana, tapi kebanyakan orang-orang tidak melakukannya. Mereka kadang bermimpi saja, mau seperti ini, mau jadi ini, tapi tidak pernah memikirkan rencana apa yang akan mereka lakukan untuk mengubah mimpi tersebut menjadi kenyataan. Tidak pernah diucapkan dan tidak pernah dilakukan. Mengapa itu penting? Ketika mimpi kita pikirkan, maka mimpi itu berubah bentuk menjadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, maka rencana berubah bentuk lagi menjadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, maka komitmen berubah bentuk menjadi kenyataan. Satu langkah menjadi kenyataan. Temukan apa jati dirimu, temukan passionmu, temukan siapa dirimu, karena dengan mengetahui jati diri kita, dengan mengetahui apa yang kita suka, itulah jalan kesuksesanmu. Langkah-langkah visualisasi ada 3 yang tadi sudah Ibu sebutkan. Yang pertama, step yang pertama adalah identify your dreams. Pertama-tama kita harus menentukan sasaran atau impian apa yang ingin dicapai. Step kedua, visualize and feel your dream. Di sini teknik visualisasi sudah mulai berjalan. Visualisasikan impian yang hendak kita capai itu dalam sekujur benak kita. Makin detail imajinasi visualisasinya, makin bagus. Nah, visualisasi itu akan terasa lebih nancep jika kemudian sekujur raga juga benar-benar ikut merasakan sensasinya, seolah-olah impian kita itu benar-benar nyata atau real. Dan step terakhir, watch and energize your dream. Langkah yang terakhir ini yaitu kita diminta untuk sering-sering menatap objek yang menjadi impian kita. Kebiasaan membuat imajinasi positif ini sebenarnya memicu alam bawah sadar untuk menggerakkan alam bawah sadar dengan berbekal memori yang sengaja ditanamkan. Dari hadis yang ada, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Ada juga sebuah penelitian yang dilakukan Harvard University membuktikan bahwa kesuksesan seseorang 85% itu ditentukan oleh sikap dan 15% sisanya ditentukan keterampilan dan intelektual. Sikap itu sendiri dibentuk oleh pikiran. Dengan kata lain, 85% kesuksesan dan kegagalan itu ditentukan oleh kualitas pikiran. Sungguh Sang Maha Pencipta telah memberi anugerah yang begitu besar kepada manusia. Jadi, apa yang akan kita visualisasikan setiap hari akan berdampak pada masa depan kita. Selamat bervisualisasi!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Nursyana. Saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Islam Atira 1 Makassar. Saya akan menunjukkan media visualisasi mimpi masa depan saya. Mimpi saya ingin menjadi dokter. Saya menyimpan media visualisasi mimpi masa depan saya di tempat-tempat yang mudah saya jangkau. Seperti saya menyimpan foto visualisasi mimpi saya menjadi wallpaper HP saya. Selain itu, saya juga menempel poster-poster atau foto-foto visualisasi mimpi saya di dinding kamar saya, yaitu di depan meja belajar. Sebelum melakukan visualisasi, ada baiknya kita bersolawat terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebenarnya solawat memiliki kekuatan sebesar doa yang kita panjatkan. Dan selain itu, solawat yang manusia panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah doa. Maka dari itu, ketika kita memiliki hajat atau mempunyai keinginan, kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi. Setelah melakukan visualisasi, manfaat yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih bersemangat untuk belajar dan saya menjadi lebih termotivasi. Selain itu, ketika saya melihat visualisasi saya tersebut, saya menjadi lebih terpacu untuk belajar dan untuk meraih mimpi saya tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.